Pengen migrasi dari tulisan manual ke catatan digital atau note-taking digital? Tetap lanjut nonton videonya. Di video ini saya akan share salah satu favorit software atau aplikasi saya dalam note-taking digital, beserta 5 fiturnya yang membuat saya bertahan untuk tetap menggunakannya, sehingga membuat catatan saya tersimpan lebih rapi dan tentunya bisa saya akses kapanpun dan dimanapun saya butuh. Pada saat semester-semester akhir atau menjelang ujian-ujian akhir, ketika saya ingin mereview pelajaran yang sudah dilalui seperti catatan-catatan dari kelas, ditambah dengan catatan-catatan belajar secara sendiri, rasanya terlalu banyak catatan yang harus dibuka. Setiap semester, ada saja buku baru untuk materi atau blok baru. Yang menjadi permasalahan adalah ketika sudah di semester-semester atau di blok-blok yang membahas materi kompleks, misalnya di jurusan kedokteran, seperti materi sistem tubuh, yaitu kardiologi, neurologi, dan lainnya, kadang harus membuka materi-materi yang lain juga, seperti pada materi fisiologi, anatomi, dan materi-materi lainnya. Jadi kadang, saya ingin agar catatan-catatan saya itu mudah untuk saya akses dan cari tentang spesifik mata pelajaran atau topik yang saya ingin pelajari atau review nantinya. Nah, kalau kalian seperti saya yang catatannya sering tidak rapi dan tidak terstruktur, dan bahkan saya sering kehilangan catatan yang entah kemana, dan membuat saya harus membeli dan mencatat catatan baru lagi, yang itu of course membutuhkan beban waktu dan energi lagi, dan plus dana. Nah, lalu adakah cara cepat agar semua catatan-catatan ini bisa terstruktur rapi dan memudahkan untuk menyimpan dan mereviewnya ulang, dan bisa terhindar dari mencatat catatan yang berulang? Well, di edisi Access Plus Corner kali ini, kita akan membahas salah satu strategi mencatat atau note-taking dengan menggunakan software atau aplikasi OneNote. Sebenarnya masih ada banyak software atau aplikasi lain yang menjadi alternatif seperti Evernote, Notion, dan lain-lain. Di lain video juga akan kita bahas. Namun di video kali ini saya akan membahas tentang software atau aplikasi yang sudah lama saya pakai, bahkan sampai sekarang benar-benar membantu saya dalam proses menyimpan catatan-catatan pelajaran. Kenapa saya lebih prefer ke OneNote? Selain karena kala itu software atau aplikasi OneNote sudah otomatis tersedia di laptop saya, karena bawaan software yang sudah saya install, ada juga beberapa alasan yang membuat saya nyaman menggunakannya. Di antaranya, simple dan free. Ya, gratis. Bagi saya, software atau aplikasi OneNote atau Microsoft OneNote ini sangat simpel digunakan. Apalagi kalau kalian sudah terbiasa dengan aplikasi Microsoft lainnya, seperti Microsoft Word. Jadi, kebanyakan fitur Microsoft Word hampir semuanya ada di Microsoft OneNote. Struktur dasarnya mirip dengan software aplikasi Microsoft lainnya, seperti fitur format pengetikannya, fitur insert file-nya, dan masih banyak lagi kemiripan dengan Microsoft Word. Well, pada OneNote sebenarnya lebih minimalis juga. Kalau di laptop atau di PC, bahkan hanya ada 4 tab utama saja. Nah, ini contoh tampilan layar di Microsoft OneNote. Jadi contohnya pada OneNote itu hanya ada 4 tab utama saja, yaitu Home, Insert, Draw, dan View. Jadi ya lebih minimalis daripada aplikasi Microsoft lainnya. Kemudian yang spesial pada OneNote ini adalah terdapatnya fitur notebook yang terstruktur rapi. Nah, di sini ada banyak beberapa notebooks yang saya sudah buat. Di sini notebook ini saya ibaratkan seperti rak buku. Di dalamnya saya bisa menyimpan berbagai macam catatan. Misal saya buka notebook tentang kardiovaskular. Ini adalah induk filenya. Di dalamnya lagi saya bisa buat section yang berhubungan dengan notebook saya ini. Misal tentang materi patologinya atau klinikal, fisiologi, dan banyak lagi.
Nah, kemudian di materi tersebut, di setiap section tersebut, saya juga bisa membuat beberapa subklasifikasi. Misal di patologi saya pengen buat subklasifikasi kardio dan vaskular, dan beberapa subklasifikasi kalau misalnya kalian pengen nambah. Nah, misal di bagian patologi ini saya memiliki bagian kardionya dan juga bagian vaskularnya. Saya juga bisa buat subtopik lainnya. Contoh di bagian kardio saya bisa buat lagi bagian subtopik, misalnya tentang topik pertama, topik kedua, ketiga. Misal topik pertama heart failure, topik kedua tentang ischemic heart disease, lalu ada valvular heart disease. Kemudian di setiap topik tersebut lagi saya bisa buat lagi subtopik di bawahnya. Jadi ini membuatnya lebih rapi. Nah, kalau kalian mau ini notebook yang sudah saya buat. Nah, kalau kalian mau buat notebook baru, kalian tinggal ke bagian ujung di bawah, di samping icon profilnya kalian, lalu kalian pilih add notebook. Nah, di bagian add notebook ini kalian bisa tap icon new. Di sini kalian bisa pilih warnanya dulu atau mau nulis judul notebooknya, tergantung. Lalu di sini ada file penyimpanan, di mana kalian pengen nyimpan notebooknya. Saya sih lebih sering nyimpannya di online drive-nya. Jadi seperti itu gambarannya. Setelah kalian sudah milih warna, nama, kalian tinggal create. Kalau misal kita buat di sini fisiologi misalnya. Terus kalian bisa pilih warna dan kalian klik create nantinya. Seperti itu gambaran untuk membuat new notebook baru. Nah, untuk lebih detailnya sebenarnya saya akan buat video tutorial step by step penggunaan OneNote yang nanti kalian bisa lihat di deskripsi video di bawah ini. Fitur typing, handwriting, dan insert file. Nah, fitur lainnya yang saya sukai dari OneNote adalah selain bisa menyimpan catatan dalam bentuk ketikan seperti ini, misalnya dalam bentuk ketikan ini ada banyak catatan yang saya ketik. Kalian juga bisa menyimpan dengan tulisan tangan melalui fitur draw. Jadi dengan fitur draw, di sini ada fitur draw, kalian bisa nulis, menggambar atau menulis secara tangan. Misal, contohnya tulisan tangan saya. Misal di sini di notebook di bagian GI, sini saya pernah nulis tangan. Tulisannya seperti ini. Jadi kalian bisa nulis dengan tangan atau nulis tangan menggunakan pensil yang ada di device kalian. Ini sangat apalagi kalau kalian punya handphone yang ada pennya atau tablet, itu lebih nyaman. Di sini ada fitur draw, kalian bisa memilih pensil atau marker, bisa juga highlight. Terus kalau misalnya kalian jago gambar, kalian bisa gambar langsung di sini. Saya tidak ada, soalnya saya kurang bagus dalam menggambar. Nah, selain itu di tab lainnya kalian juga bisa menggunakan fitur insert. Nah, ini salah satu tools lainnya atau bagian OneNote. Kalian bisa insert file, apakah itu gambar. Kita kembali ke kardiovaskular tadi. Di sini saya pernah insert file. Misalnya kalian bisa insert suara, audio recording, video. Kalian bisa masukkan dokumen, bahkan kalian bisa masukkan hasil screenshot. Contoh di sini, ini ada beberapa hasil screenshot gambar yang saya ambil dari internet. Contohnya
terus saya masukkan ke file saya. Jadi misalnya gambar saya kurang bagus secara tangan, saya bisa langsung cari di internet, tinggal saya copy paste atau saya bisa screenshot lewat layar, terus saya copy paste ke dokumen saya. Begitu juga dengan video. Misal saya punya video, ini ada beberapa video yang saya simpan, saya insert dari file, saya download dari internet, terus saya masukkan ke OneNote saya, file OneNote-nya di catatan saya. Well, dengan adanya fitur insert ini, jadi ada banyak sekali. Kalian bisa insert table, kalian bisa insert tanggal. Jadi di sini secara manual, secara otomatis maksudnya, kalian bisa langsung mendeteksi tanggal di tulisannya, catatannya. Integratif. Nah, kemudian fitur favorit saya selanjutnya dari OneNote adalah adanya fitur link, yaitu dimana saya bisa menghubungkan catatan saya bisa menghubungkan catatan saya dengan catatan yang lainnya. Misal catatan kardiovaskular, saya mau menyimpan link di tulisan di bagian materi ischemic heart disease. Di sini saya menghubungkan dengan misal di sini kebetulan saya sudah buat. Di sini dalam penjelasan ischemic heart disease ini, saya pengen hubungkan dengan catatan angina, tipe angina pectoris. Nah, di sini saya sudah linkkan, nanti dia akan sambungkan ke spesifik lokasi yang saya mau. Saya tinggal klik, lalu dia akan bawa saya ke link atau ke daerah dimana yang sudah saya hubungkan sebelumnya. Jadi begitu juga dengan catatan yang lain. Ini kebetulan saya melinknya dengan gambar, dan tentu saja dengan tulisan itu lebih mudah. Caranya yaitu kalian tinggal copy alamat link yang ingin dituju. Misal tadi tentang ini, caranya di klik kanan atau kalau misalnya di klik kanan terus pilih copy link to paragraph. Nah, habis itu kalian ke bagian spesifik tulisan, misalnya yang ini yang kalian pengen masukin linknya. Jadi klik kanan, terus edit. Sebenarnya kalau misalnya saya belum masukin, kalian bisa tinggal pilih insert link. Misalnya yang ini, bagian ini yang belum dikasih link, kalian bisa insert link, terus nanti tinggal di paste di sini di bagian address. Ini hasilnya di sini, jadi nanti tinggal diklik lalu terkoneksi ke alamat yang kalian pengen tuju. Bahkan bisa kalian juga selain tulisan dan gambar, kalian juga bisa link ke video, dan bahkan kalian bisa link ke alamat tertentu di website. Jadi misalnya kalian punya alamat tertentu di website, misal tentang heart attack, kalian punya website sendiri yang pengen kalian tuju, tinggal kalian masukkan linknya di sini, terus paste alamat atau address website yang kalian pengen tuju. Nah, by the way, fitur ini benar-benar membuat belajar dan review saya lebih rapi ketika mencari topik yang berhubungan dengan catatan yang saya review atau pelajari. Nah, selain itu, di bagian tab pencarian, di sini kita ada bagian tab pencarian. Di sini kalian bisa nyari tulisan yang kalian pengen cari atau kalian pengen pelajari dengan cara hanya mengklik keywordnya. Misal tadi angina, misalnya angina, kita tulis angina, dia bakal ngasih tahu semua tulisan yang ada konten anginanya. Misal kayak gini, dia di halaman, di sini ada dua, di page atau tags. Kalian bisa mencari berdasarkan halaman atau berdasarkan teks. Teks di sini maksudnya kalau kalian dalam mode pencarian itu kalian bisa mencari berdasarkan keyword dan juga berdasarkan teksnya.
Nanti di video tutorial saya bisa lebih jelaskan tentang bagian teks ini. Nah, kali ini kita bahas dulu bagian pencarian. Di bagian pencarian ini OneNote-nya akan bawa kalian ke banyak file yang mengandung keyword yang kalian masukkan. Jadi apakah di halaman ini atau di halaman ini, teori dan sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi dengan cara ini benar-benar membantu saya untuk mencari dengan cepat catatan-catatan yang pengen saya cari. Well, fitur keren selanjutnya dari OneNote yang saya suka adalah adanya fitur sinkronisasi atau sync. Di sini kamu bisa mengkoneksikan dengan multiple device seperti di HP, di tablet, dan tentunya di laptop. Kalau misalnya saya sekarang lagi nulis di laptop, jadi misalnya tulisan saya sudah selesai dan saya pengen koneksikan ini ke online, ke seluruh device saya. Misalnya nanti mungkin saya keluar terus saya tidak bawa laptop, jadi saya bisa hubungkan ini misalnya saya tidak bawa HP, saya tidak bawa laptop keluar, terus saya cuma bawa HP dan saya ingin connect ke HP. Jadi di HP juga ada aplikasi OneNote, saya tinggal download dan setelah saya selesaikan tulisan catatan saya di laptop, saya bisa tinggal klik sinkron, ada di bagian ujung atas ini seperti gambar awan. Terus kebetulan ini sudah sync. Misalnya saya ubah tulisan, dan bagusnya lagi karena dia bisa disetting menjadi sinkron otomatis. Misalnya saya pengen contoh nambah tulisan di sini. Nah, ini di bagian ujung tadi akan merefresh, artinya sedang melakukan sinkronisasi. Nah, sekarang sudah berhasil. Tulisan ini sekarang saya sudah bisa update di HP, di tablet, atau di device, bahkan di browser sekalipun. Jadi kita bisa connect ke browser, terus kita akses lewat internet, lewat websitenya online OneNote. Ya, seperti itu. Jadi ya, dengan cara ini kamu bisa mencatat atau mengontrol catatan-catatan kamu di semua device yang kamu punya. Misalnya kamu pengen nyatat di HP pada saat di luar, ya semuanya bakal di HP juga nanti ada fitur sinkronisasinya, dan sebaliknya di semua device seperti itu. Ya, dan selanjutnya bagian terakhir yang saya pengen bahas, ada banyak sekali fitur OneNote sebenarnya. Di sini cuma saya bahas 5 fitur yang paling umum dan yang paling menjadi favorit saya. Dan selanjutnya yang terakhir yang saya bahas yaitu fitur backup. Nah, kalau misalnya terjadi masalah jaringan dan kamu khawatir atau kalian khawatir catatannya tidak tersimpan atau bisa hilang, di OneNote ada fitur backupnya. Jadi kalian bisa simpan di offline di device-nya kalian, di penyimpanan datanya kalian. Nah, tapi sebelum itu OneNote itu sebenarnya yang seperti tadi saya tunjukkan, dia sebenarnya secara otomatis menyimpan file kalian di drive-nya OneNote. Jadi OneNote itu sudah terhubung dengan OneDrive di Microsoft OneDrive. Di sini saya sudah akun saya ini sudah terhubung dengan OneDrive, dan OneDrive itu sebagai penyimpanan online-nya. Nah, di OneDrive itu nantinya kalian bisa download atau copy paste ke penyimpanan offline kalian. Kalian bisa simpan kalau misalnya catatannya dalam waktu yang dekat tidak digunakan dan kalian pengen backup, kalian pengen simpan, yaitu juga bisa. Caranya yaitu kalian bisa ke bagian notebooks, terus di add notebooks. Di add notebooks ini kalian bisa ke bagian open. Oh ya, ini untuk melihat catatan yang pengen kalian buka, atau ya yang pengen kalian buka. Kalau misalnya pengen kalian download atau kalian pengen simpan offline, kalian bisa langsung ke di mana di drive kalian
menyimpan dokumen OneDrive. Misal seperti punya saya itu saya simpan di bagian dokumen, terus di OneDrive di sini kalian bisa buka dokumen. Nah, di sini tersimpan semua file-file OneNote saya. Dan di sini tentunya kalian bisa copy paste atau kalian bisa pindahkan ke drive yang pengen kalian simpan secara offline. Well, itu adalah 5 fitur favorit saya yang membuat saya betah menggunakan OneNote dan yang berhasil membuat saya migrasi dari offline note taking ke online note taking semenjak dari tahun 2017-an. Dan sampai sekarang saya masih menggunakannya, yang artinya saya benar-benar merasa nyaman menggunakan ini karena semuanya tersimpan dalam satu tempat dan sangat memudahkan untuk mencari atau mempelajari ulang catatan-catatan yang sudah saya buat. Nah, untuk kedepannya, kalian bisa kalau kalian pengen belajar dari awal sampai benar-benar ahli menggunakan OneNote khusus untuk pelajar, silahkan cek deskripsi video di link video di bawah ini. Kalian bisa lihat tutorial penggunaan step by step penggunaan OneNote khusus untuk pelajar. So, sekian video Access Plus Corner kali ini. Stay tune di video Access Plus Corner berikutnya. See you and take care.